الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Takbir Idul Fitri menggelegar, berkumandang di langit seluruh penjuru dunia. Hal tersebut adalah sebagai salah satu ekspresi kegembiraan orang-orang beriman setelah selesai sukses melakukan penggelemblengan diri selama bulan Ramadan. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, saat ini kita merasakan kebahagiaan yang tiada tara karena setelah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan, sampailah kita pada hari raya Fitri. Hari ini adalah hari kemenangan bagi kita, bagi setiap insan yang beriman, karena telah melewati perjuangan selama 1 bulan, menahan diri dari rasa haus dan dahaga, dan juga menahan diri dari hal-hal yang menjerumuskan diri ke lembah maksiat dan dosa, dan menahan diri dari hal-hal yang bersifat hewani. Semoga kita termasuk golongan hamba-hamba yang bertakwa serta tergolong orang-orang yang diampuni dosanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Ibadah puasa Ramadan jika dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan syarat rukunnya, maka ibadah puasa Ramadan langsung bisa dirasakan hasilnya, baik secara jasmani mendapat kesehatan dalam tinjauan medis, juga manfaat kesucian ruhani. Kita sangat sering mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Secara garis besar, ayat di atas tadi menyerukan perintah beribadah puasa. Para ulama tafsir sepakat bahwa puasa Ramadan adalah sebuah proses menggembleng diri yang muaranya nanti adalah mencapai posisi bertakwa. Imam Thohir Asur dalam kitabnya Tafsir At-Tahrir wa Tanwir, karya terbesarnya, dalam mengkaji ayat tersebut di atas, beliau berpendapat, kenapa di antara hikmah puasa adalah
supaya manusia bisa menjadi golongan orang yang bertakwa. Beliau berpendapat karena ada dua macam kemaksiatan manusia. Pertama, kemaksiatan yang bisa ditinggalkan dengan cara bertafakur atau berpikir secara jernih. Salah atau benarnya sesuatu tindakan itu, seperti mabuk-mabukan, korupsi, atau juga yang selalu tindakan-tindakan kemaksiatan lainnya, yang mana dengan cara berpikir jernih dan berjanji dalam dirinya sendiri untuk berniat meninggalkan kemaksiatan itu, serta ditopang dengan nasihat orang-orang lain yang lebih baik, maka orang tersebut akan mampu menjauhi kemaksiatan tersebut. Yang kedua, kata Syekh Thahir Asyur, kemaksiatan yang bersumber dari watak jelek perorangan, seperti pemarah, bicara yang sering menyakiti orang lain, atau suka berprasangka buruk dan sejenisnya, yang susah bisa ditinggalkan kalau hanya mengandalkan berpikir. Lebih lanjut, Imam Thahir Asyur menegaskan dua hal tersebut di atas adalah bisa ditaklukkan dengan sebab orang beriman ikhlas beribadah puasa. Karena ibadah puasa Ramadan mampu membersihkan hati, melembutkan watak, menimbulkan kepedulian sosial, membiasakan dengan hal-hal terpuji dan mencampakkan hal-hal yang hewani. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, dalam hal ibadah, ibadah puasa Ramadan adalah sebuah proses manusia untuk mencapai posisi mulia dengan gelar takwa. Jika selepas Idul Fitri kita menjadi lebih baik dalam berbagai hal, terutama yang berkaitan dengan ibadah kita, maka itu adalah tanda-tanda kita sukses menjadi orang bertakwa selepas ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh. Jangan sampai ada anggapan bahwa bulan Ramadan adalah musim kesalehan sesaat atau musim kesalehan sebulan, dan kemudian setelah Ramadan usai menganggap Idul Fitri adalah akhir dari berbagai kesalehan atau akhir dari berbagai kebajikan. Juga jangan sampai kedisiplinan dalam berbagai bidang setelah Ramadan kedisiplinan menjadi usai, hilang. Sekali lagi jangan. Tetapi sebaliknya, kita harus memposisikan bahwa Idul Fitri adalah pijakan awal yang sangat strategis untuk diri kita menjadi manusia unggul dalam berbagai bidang. Entah karir, unggul dalam pekerjaan, kemajuan dalam bisnis, dan lain-lain, juga hal-hal yang terkait dengan sumber daya manusia. Idul Fitri jangan hanya dijadikan sebagai pijakan awal untuk kebangkitan kita dalam hal beribadah saja. Syekh Yusuf Qaradawi, ulama besar asal Mesir, dalam kitabnya yang sangat terkenal Fiqhus Syam atau fikih puasa, ia menegaskan bulan Ramadan ibarat sekolah unggulan, anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia setahun sekali untuk menggembleng manusia-manusia beriman agar menjadi jiwa-jiwa yang unggul. Maksimal atau tidaknya hasil dari sekolah unggulan itu bisa dilihat setelah Ramadan selesai. Jika selama Ramadan sungguh-sungguh dalam melatih diri, maka hasilnya setelah Ramadan usai, orang beriman akan menjadi orang yang semakin baik. Tetapi jika selepas Ramadan kita tidak menjadi lebih baik dari sebelumnya, na'udzubillah min dzalik, maka kita dianjurkan untuk terus berusaha memperbaiki diri secara bertahap. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, selama bulan Ramadan kita disiplin dalam salat berjamaah. Kita disiplin dalam waktu melakukan salat tarawih. Kita disiplin dalam waktu bersahur. Kita disiplin dalam waktu berbuka puasa. Dan berbagai disiplin lainnya.
Itu semua adalah bekal utama kita untuk menjadi manusia unggulan, lebih maju di berbagai bidang, berprestasi dan terus meningkatkan karya kita, baik itu bersifat internal maupun eksternal dalam konteks interaksi sosial. Adalah sungguh sangat merugi jika kita berhenti atau melupakan berbagai kedisiplinan tersebut yang telah kita melatih diri kita masing-masing melaksanakan hal-hal disiplin dan kebajikan selama bulan Ramadan penuh. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, kita semua maklum setelah puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, di bulan Syawal kita disunahkan untuk berpuasa 6 hari yang pahalanya setara dengan puasa 1 tahun. Ingat, hal itu bukan hanya semata-mata melihat hal itu yang berpahala, tetapi ada satu sisi yang harus kita amati dari perintah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal itu, yaitu setelah selesainya puasa selama 1 bulan penuh, kita orang-orang beriman masih dibina oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melakukan ibadah puasa sunnah agar kebaikan pada diri kita terus berkelanjutan. Tidak serta-merta merasa terbebas dengan datangnya Idul Fitri, merasa terbebas dari sarana untuk melakukan menuju bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini, yakni puasa di bulan Syawal. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, mari kita harus menjaga kesalehan kita. Kita umpamakan setelah datangnya hari raya Idul Fitri ini ibarat kendaraan adalah habis turun mesin. Semua kotoran-kotoran yang melekat pada mesin dibersihkan. Kita kembali steril dari noda dan dosa. Kita kembali kinclong. Hal itu sebagai bekal utama kita untuk menjadi manusia unggul. Ketaatan kita setelah datangnya Idul Fitri harus kita lestarikan hingga datangnya bulan Ramadan tahun depan. Semoga kita diberi umur panjang. Jangan seperti pepatah berujar, panas setahun hilang diguyur hujan sehari. Atau jangan sampai hasil membersihkan jiwa kita selama 1 bulan penuh dikotori sehari dengan kemaksiatan saat liburan Idul Fitri. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Demikianlah renungan kita di hari yang mulia, di tempat yang mulia ini. Semoga kita semua bisa mengambil i'tibar bahwasanya Idul Fitri adalah sebagai pijakan awal untuk membangun diri kita manusia unggul dalam berbagai bidang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa tafaddal wa barik bi jalika wa kamalika ala sayyidi ibadik wa ashrafi ibadika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira,
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا الله يا Tuhan kami, di hari yang mulia dan di tempat yang mulia ini, dengan segala dosa-dosa kami mohon ampunilah segala dosa-dosa kami, segala dosa-dosa orang tua kami. Mohon terimalah semua amal ibadah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang mulia dan di tempat yang mulia ini, dengan segala dosa-dosa kami, mohon berilah kekuatan kepada para pemimpin bangsa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang mulia dan di tempat yang mulia ini, dengan segala dosa-dosa kami, mohon hilangkanlah wabah penyakit dari seluruh muka bumi ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang mulia dan di tempat yang mulia ini, dengan segala dosa-dosa kami semua yang hadir di sini, kami mohon diberilah keturunan yang menjadi orang ahli ibadah, yang salih salihah, rezeki halal yang berlimpah. Dan jika suatu saat nanti kami mati, kami mohon dalam keadaan husnul khatimah dan ahli surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. الله